Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, angka stunting di Bengkulu tahun 2022 menurun 2,3% menjadi 19,8%. Penurunan angka stunting didorong adanya 5 kabupaten dengan penurunan angka stunting yang meningkat. Setiap kepala daerah diminta untuk terus berinovasi agar mencapai target angka stunting 12,55% pada tahun 2024. Langsung dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menggelar rapat kerja daerah penanganan stunting di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil survei status Gizi Indonesia atau SSGI, angka stunting Bengkulu tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,3%. Dari sebelumnya 22,1% turun menjadi 19,8%. Meski menurun, angka ini belum mencapai target penurunan 2022 sebesar 18%. Penurunan angka stunting di tingkat provinsi didorong dengan adanya peningkatan penurunan stunting di 5 wilayah, yakni Kabupaten Bengkulu Tengah, Rejang Lebong, Seluma, dan Kota Bengkulu. Sementara angka stunting di 5 wilayah lainnya yakni Kabupaten Kepahyang, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, dan Muko-Muko mengalami kenaikan. Deputi Bidang KSPK BKKBN Pusat, Nopian Andusti mengatakan, dirinya mengapresiasi penurunan angka stunting di tahun 2022. Penurunan ini merupakan keberhasilan sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder terkait. BKKBN juga telah bersinergi dengan Satbrimob untuk menurunkan angka stunting. Melalui layanan kesehatan di Satbrimob, memberikan sosialisasi dan memberikan layanan terhadap keluarga berencana atau KB. Kalau di Bengkulu nggak ada kendala sebetulnya. Ini termasuk pada secara geografis ringan semua yang nggak ada. Paling-paling Enggano, dan itu pun hanya satu dan tidak terlalu bermasalah. Justru seperti Kepulauan Riau itu luar biasa bagusnya. Itu di angka 15% sekarang. Tapi itu dengan geografisnya sulit sebetulnya. Maluku Utara juga bagus. Artinya apa? Artinya persoalan ini tinggal bagaimana kita ingin melaksanakan ini secara semangat atau tidak. Karena ini gerakannya adalah gerakan gotong royong. Oleh karena itu saya berharap dalam menyelesaikan persoalan stunting dan sebagainya ini yang kita harus upayakan adalah bergotong royong. Nanti teman-teman wartawan juga harus berpartisipasi aktif. Salah satu menyampaikan, memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya stunting. Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjon Shah, juga memberikan apresiasi kepada Kota Bengkulu karena telah berhasil menurunkan angka stunting sebesar 9%. Dirinya meminta 5 wilayah yang mengalami kenaikan bermusyawarah dan studi tiru ke wilayah yang turun seperti di Kota Bengkulu, sehingga Bengkulu bisa mencapai target penurunan 12,55% 2024 nanti. Bagaimana cara untuk menurunkan angka stunting di Bengkulu Selatan. Ya. Nah, pertama saya sudah membuat struktur organisasi tim percepatan penurunan angka stunting di provinsi maupun di kabupaten dan kecamatan dan desa. Artinya udah secara masif kita lakukan. Kemudian pendamping keluarga, sudah ada juga pendamping keluarga. Kemudian kita juga mengangkat Bapak Asuh, Bapak Asuh ini Siti Dandim, udah ada yang Kapolres juga ada, Kepala Dinas itu. Nah, termasuk Pak Bupati juga kita angkat Nah, untuk Bapak Asuhnya. Nah, dalam rangka kita menurunkan prevalensi angka daripada stunting ini. Jadi kita berupaya dan saya harus terus ini diikuti sama BKKBN Namun saya lihat masih ada juga ketua tim percepatan penurunan angka stunting di di kabupaten dan kota ini ada yang masih setengah hati. Saya lihat ini perlu ada pressure lagi kita pressure lagi itu di kabupaten hanya bisa ngomong saja tapi.
Rohjonsyah mengungkap pihaknya telah membuat tim penanganan stunting hingga ke tingkat desa. Disediakan pendamping keluarga hingga mengangkat bapak asuh. Namun diakui ada sejumlah kabupaten yang kerjanya belum maksimal dan perlu ditingkatkan. Dalam rapat kerja daerah ini, Deputi BKKBN dan Wakil Gubernur juga melantik Duta Bunda Asuh Anak Stunting di 10 kabupaten dan kota. Duta ini akan bersinergi dalam menurunkan angka stunting di Bengkulu. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.